Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam semangat warahmatullahi. pagi Besti Super. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam sebuah acara paling gres dari Suara Pemerintah TV. Bincang-bincang eksklusif, spesial, dan terkini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Beliau adalah wakil rakyat dari Dapil NTB 2, tepatnya Pulau Lombok, dan seorang insinyur yang dari catatan redaksi menjadi salah seorang yang turut membidani pembangunan sirkuit Mandalika. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Suryadi Jaya Purnama, Sarjana Teknik. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan semua Sehat-sehat selalu ya. juga baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan Suara Pemerintah TV. Baik, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini media bisa jadi sarana untuk pembelajaran, sosialisasi, pendidikan politik bagi kita semua. Masya Allah. Amin, insya Allah. Sebelumnya saya ingin membagi pantun perkenalan nih untuk Anda. Izin ya. Jauh kaki merantau dari kota Mataram, merantau hingga ke kota Mekah. Untuk Cakep. Bung Suryadi, kami ucapkan salam. Semoga menjadi berkah di ridhoi Allah. Amin, amin, amin ya Demikian. rabbal alamin. Baik, izin untuk kita memulai bincang-bincangnya. Baik, silakan. Sebelumnya mungkin kami ingin menyampaikan selamat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 8 ya. Ya, nomor urut 8. Ini mungkin kita minta sedikit bocoran aja nih. Mungkin meskipun ya untuk hal ini tentu partai yang akan mengamanahkan atau memutuskan. Apakah Bung akan maju lagi ke pesta demokrasi tahun 2024 nanti? Ya, sejauh ini dari hasil penyaringan, dan tahapan dalam rekrutmen jabatan publik di PKS, insya Allah saya diminta lagi untuk maju sebagai anggota DPR RI untuk pemilu 2024. Ya. Lantas mungkin sedikit lagi bocoran, program unggulan apa saja yang akan mungkin Bung kampanyekan? Apakah ada sesuatu program unggulan yang baru, yang sifatnya lebih pribadi, bukan bersama partai, atau bagaimana, Bu? Ya, dalam dunia politik, khususnya politik praktis ya pemilihan ini, alhamdulillah saya secara pribadi dan juga PKS Hmm? sudah cukup lama berinteraksi dengan masyarakat, khususnya di Pulau Lombok, sehingga kami merasa tidak ada jarak dengan masyarakat NTB. Oleh Hmm? karena itu, untuk sosialisasi, kemudian strategi dan lain-lain, kami hanya ingin melanjutkan pelayanan kami kepada masyarakat NTB. Dan tentu saja apa yang sudah kami lakukan mudah-mudahan berkenan bagi masyarakat NTB sehingga kami masih dipercaya untuk menjadi wakil eh, NTB di Senayan begitu. Secara garis besarnya, program unggulan apa nih, Bung, untuk PKS pada Ya, yang nanti akan dikampanyekan? ya, program unggulan kita pertama tentu berbasis kinerja. Ya, apa yang sudah kami lakukan mulai dari pelayanan, pemberdayaan dan juga advokasi. Ya, pelayanan ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya mulai dari aspek pemberdayaan ekonomi, kemudian juga pelayanan sosial, termasuk juga pengaduan keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah track record
PKS dan juga kami secara pribadi, apa yang sudah kami perjuangkan, dan alhamdulillah banyak program-program yang bisa kita advokasi. Program dari pemerintah pusat yang kita bawa ke daerah pemilihan. Seperti misalnya pembangunan rumah kumuh, kemudian pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur dasar seperti jalan raya, kemudian juga air bersih, penerangan jalan, listrik, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari keberadaan kami di DPR RI cukup membantu NTB untuk menghadirkan program-program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk salah satu program yang cukup menjadi perhatian nasional bahkan internasional adalah keberadaan sirkuit di Mandalika. Ini juga kami berperan bagaimana memperjuangkan infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini. Ya, oleh karena itu kami merasa mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat berkenan untuk mengamanahkan kepada kami untuk menjadi wakil di DPR RI. Iya, baik. Kemarin Bung sempat reses ya Bung ya? Ya, betul. Jadi sesuai dengan agenda kita melaksanakan reses di daerah pemilihan. Dan saya reses datang ke konstituen, ke masyarakat, pertama untuk melaporkan kinerja saya, apa yang sudah saya lakukan, sekaligus juga mensosialisasikan program-program pemerintah yang ada di Pulau Lombok, supaya masyarakat itu memahami ya, dan tahu apa yang harus dipersiapkan ketika program itu nanti turun ke daerahnya. Jangan sampai mereka ada program tapi masyarakat tidak bisa mengakses. Jadi agenda saya mensosialisasikan, mempertanggungjawabkan secara moral dan politik tugas saya sebagai anggota DPR, sekaligus menyerap aspirasi. Apa yang mereka butuhkan, yang kira-kira bisa kami advokasi, bisa kami perjuangkan di Senayan. Begitu. Apa saja, Bung, catatan-catatan oleh-oleh dari hasil reses? Aspirasi dari rakyat, dari konstituen. Dari aspirasi yang kami dapatkan, ada yang berupa legislasi, ya usulan untuk merubah beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah misalnya keinginan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Desa, yang selama ini desa sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat, padahal desa ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Nah, kalau kita bisa merevisi Undang-Undang Desa, bagaimana manajemen pengelolaan keuangan desa, insya Allah desa akan menjadi lebih sejahtera. Kemudian ada juga usulan yang terkait dengan memperjuangkan bagaimana SIM seumur hidup, ya, karena misalnya SIM yang setiap 5 tahun harus diperbarui dan masyarakat mengeluarkan biaya, padahal itu adalah untuk konsumsi mereka, untuk kebutuhan sehari-hari mereka, bahkan untuk usaha kecil dan menengah, tapi dimintai biaya. Nah, ini kita sedang perjuangkan. Ya. Nah, ada perjuangan yang berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil kami lakukan, termasuk menolak kenaikan BBM dan lain sebagainya. Nah, ini yang berupa aspirasi berupa undang-undang, ya, regulasi. Ada juga aspirasi yang bentuknya anggaran. Ada yang mengusulkan dibangunnya bendungan, dan itu kami perjuangkan. Misalnya yang sedang dikerjakan sekarang adalah bendungan Meninting, ada juga bendungan Mujur, dan sarana-sarana lain seperti bypass dari bandara ke Mandalika, kemudian program-program irigasi, termasuk program bedah rumah. Jadi itu aspirasi dari masyarakat yang berhasil kita perjuangkan. Nah, selain itu ada juga yang kita peroleh dari reses ini adalah pengawasan. Ada informasi-informasi dari masyarakat bahwa ada program pemerintah yang di satu lokasi tertentu ternyata ada masalah. Nah, kami turun untuk melakukan pengawasan. Ya, karena kalau tidak ada informasi awal dari pemerintah, ya kami tentu akan kesulitan untuk mendapatkan data-data lapangan, dan hasil dari informasi itu kami sampaikan kepada pihak terkait, ya, kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirjen, dan kepada yang lainnya agar dilakukan tindak lanjut. Gitu. Jadi kira-kira itu hasil reses yang kami dapatkan. Baik, dari catatan redaksi pada ajang yang digelar suarapemerintah.id tahun lalu, Bung mendapat penghargaan top legislator for personal branding
Nah, bagaimana pendapat Bung tentang personal branding bagi para anggota dewan? Ya, tentu personal branding bagi seorang anggota DPR itu sangat penting ya, karena pertama supaya anggota ini diketahui oleh masyarakat, khususnya konstituennya di daerah pemilihannya. Lalu dengan branding yang ingin diciptakan, orang tahu kinerjanya, orang kenal, bisa memilih dan tahu kinerjanya, dan juga eh, masyarakat itu bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada anggotanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada anggota DPR RI yang tidak dikenal, tidak diketahui, tidak punya kesan di tengah-tengah masyarakat. Jadi disitulah pentingnya personal branding. Selain tentu ada kepentingan yang sifatnya politis ya, kita harus punya brand, punya kinerja. Jangan sampai anggota ini hanya petantang petenteng sendirian, tetapi publik tidak tahu apa kinerjanya, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Saya kira sangat penting personal branding bagi seorang anggota DPR. Lalu apakah menurut Bung personal branding yang dimiliki oleh seorang legislator itu dapat mengangkat citra bagi partai maupun lembaga atau dewan? Ya, tentu saja personal branding selain bermanfaat untuk memberikan citra yang baik bagi anggota, tetapi juga sekaligus memberikan citra yang baik bagi partai secara kolektif. Dan yang penting sekarang bukan cuma citra, tapi memang realitanya juga harus sesuai dengan branding yang ingin dicitrakan gitu. Misalnya ada anggota yang dianggap rajin turun ke masyarakat, bukan cuma citranya, tapi memang betul-betul rajin turun ke masyarakat. Ada anggota yang aspiratif, ya memang betul-betul aspiratif gitu ya, bukan sekedar citra. Jadi tidak boleh ada gap antara realita dengan citra atau branding yang ingin dibangun. Dan ini tentu tanggung jawab bagi kami secara pribadi, kesan atau branding yang dilihat oleh publik mudah-mudahan sesuai dengan kinerja secara real, secara nyata yang kami lakukan. Baik, secara pribadi mungkin sejauh mana dampak atau manfaat dengan menyandang predikat sebagai top legislator for personal branding? Ya tentu adanya penghargaan berupa top legislator ini, pertama itu ada sebuah penghargaan apresiasi sekaligus juga sebagai tanggung jawab dan beban bagi saya. Saya menganggap penghargaan yang diberikan kepada saya merupakan penghargaan tidak saja saya secara pribadi, tapi penghargaan kepada PKS dan penghargaan kepada masyarakat Lombok, ya masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahwa insya Allah kami mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari publik secara luas. Tetapi sekaligus juga sebagai tanggung jawab bahwa ini amanah yang harus terus dipertahankan, jangan sampai kepercayaan publik berupa penghargaan ini justru tidak diimbangi dengan kinerja yang baik. Mudah-mudahan dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk media, kami bisa membawa amanah ini untuk berkinerja sesuai dengan penghargaan yang diberikan. Baik, sebagai wakil rakyat, tentu Bung Surya memiliki agenda kesibukan yang luar biasa padat. Ini lantas bagaimana Bung mengelolanya agar dapat terkoordinasi dan berjalan dengan baik? Ya, ini tantangan tersendiri. Bagaimana manajemen waktu yang harus kita lakukan, karena selain sebagai anggota DPR RI, salah satu pejabat negara, saya juga punya tanggung jawab di keluarga, juga ada amanah secara sosial di tengah-tengah masyarakat, dan juga ada amanah sebagai pengurus di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, bagaimana melaksanakan amanah ini tentu ini tantangan bagi saya dan saya berusaha untuk memanage waktu, manajemen diri supaya semua tanggung jawab itu baik sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai pengurus partai, sebagai anggota DPR ini bisa terlaksana dengan baik, tidak saling melemahkan. Baik, sedikit menyinggung tentang keluarga ini. Bagaimana dengan dukungan dari seluruh keluarga, terutama dari ibu ya, dari pasangan dan anak-anak?
Alhamdulillah sebelum menjadi anggota DPR, keputusan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan ini juga merupakan hasil keputusan musyawarah keluarga. Ada istri, ada anak-anak, ya walaupun ada yang masih kecil tapi tetap saya libatkan. Demikian juga keluarga besar ya, ada orang tua, ada mertua, ada keluarga-keluarga yang lain. Alhamdulillah mereka sangat mendukung dan memahami konsekuensi dari keberadaan di DPR sehingga mereka bisa memaklumi kadang-kadang waktu saya juga mungkin tersita di luar tanggung jawab negara, tapi juga mereka memberikan dukungan sepenuhnya baik secara moral, dari sisi juga termasuk material. Alhamdulillah keluarga sangat mendukung aktivitas saya di DPR. Ya, dengan kesibukan yang super padat ini, lantas bagaimana Bung bisa menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh? Ini kira-kira kapan olahraganya nih? Ya, tentu ini suatu tips tersendiri ya. Hmm. Yang jelas selain memanage waktu, tapi juga kita perlu mengatur pola makan, kemudian juga pola hidup, ya istirahat, ini dan aktivitas-aktivitas lainnya ini harus seimbang. Aktivitas berpikir harus seimbang dengan aktivitas bagaimana mengelola jiwa kita, psikologi kita, dan juga mengelola fisik kita. Insya Allah dengan keseimbangan secara fisik, keseimbangan secara pemikiran, ya, dan juga keseimbangan secara batin, mudah-mudahan ini akan membantu kesehatan dan juga membantu kinerja. Ada tantangan terhadap makanan atau minuman? Ya, sejauh ini belum ada, jadi pantang menyerah kalau urusan. Insya Makanan Allah akan favorit atau membantu. minuman favoritnya apa nih, Bu Surya? Ya, saya makanan yang paling suka tentu masakan ibu ya, masakan daerah. Di Lombok itu ada pelcing, ya, ada juga Kucing. pelalah namanya, dan ada makanan-makanan yang sejak kecil itu tidak saja rasanya enak, tapi juga secara psikologis sudah menyatu dengan diri saya, sehingga makanan yang Mm-mm. paling enak menurut saya adalah makanan hasil masakan ibu di kampung dulu. Kalau untuk minuman favoritnya, Kalau minuman favorit tentu air putih ya, dan mm, juga kebetulan saya menjadi ketua asosiasi kopi Indonesia ya. Saya oh, sering eh, duduk ngobrol santai sambil menikmati kopi, terutama kopi Tambora dan kopi Rinjani di Lombok. kopi tanpa gula tentunya. Ya, sewaktu-waktu pakai gula, sewaktu-waktu tanpa gula. Ya, saya juga sempat mendengar kabar kalau kopi tanpa gula itu ada teknis khusus atau cara-cara khusus untuk menikmatinya seperti itu ya, Bu. Ya, jadi memang kopi ini unik gitu. Kopi selalu benar dan tidak pernah salah. Ya, Oh, kalaupun dia pahit, tentu yang salah gulanya yang kurang. Kalau terlalu manis, ini gulanya juga yang salah karena terlalu lebihan. Tapi begitu enak, kopinya yang enak. Jadi kita hidup mestinya seperti kopi yang tidak pernah salah dan selalu benar. itu menarik itu filosofi kopi yang barusan saya dengar ini. Bagus ini. Em, Kalau hobi mungkin eh, apa yang biasa dilakukan oleh Bung di waktu senggang? Saya hobinya bergaul ya, berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua, senang beraktivitas di luar ruangan, outdoor. Ya, saya Hmm. juga beberapa kali naik gunung ya di Puncak Oh, Rinjani dan di Danau hiking. Segar Anak. Saya mengundang semua untuk datang ke Lombok, kita naik Rinjani, menikmati keindahannya Danau Segar Anak. Ya, kalau di Lombok itu ada laut di atas gunung. Ya, biasanya laut itu di bawah, tapi di Lombok ada laut di atas gunung, sehingga kita bisa mancing di puncak gunung, hanya ada di Lombok. Bung suka membaca buku. Ya, saya sering membaca buku, ya walaupun sekarang Hmm. lebih banyak buku elektronik ya, buku-buku Oh, tentang sejarah, buku-buku tentang apa namanya kepribadian, juga buku-buku yang menginspirasi hmm. bagaimana membangun optimisme, ya sejarah para pejuang, sejarah eh, tokoh-tokoh yang sukses ya. Tidak saja sukses untuk dirinya, tapi juga sangat bermanfaat untuk
orang lain. Termasuk buku yang memang terkait dengan tuntutan tugas saya, yaitu di bidang pembangunan, infrastruktur, pengembangan perkotaan, ya itu sering saya baca. Walaupun bukunya sekarang lebih banyak di buku elektronik. Iya, lebih lebih apa ya? Lebih simpel ya dengan buku elektronik yang Ya, hanya karena tuntutan bahwa sarana dan ini tersedia, sehingga kita bisa membawa sekian rak buku dalam satu file di gadget kita. hmm. Lalu sebagai seorang politikus, adakah tokoh yang paling memotivasi Anda sehingga Anda bisa menjadi seorang Surya Dijaya Purnama seperti sekarang ini? Sebagai seorang politikus, sebagai seorang apa namanya kepala keluarga, tentu tokoh yang sepanjang masa idola saya adalah Rasulullah Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. karena beliau begitu komplit ya perannya dalam rumah tangga, perannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, tidak saja pemimpin agama tapi juga pemimpin politik, bahkan dalam banyak hal karya-karya beliau tentu tidak bisa kita ragukan lagi. Itu idola yang paling saya idolakan. Dan selanjutnya kalau kita bicara tentang kekinian dalam dunia Islam, pemimpin politik saat ini yang sering saya baca kisah-kisahnya adalah Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Ya, beliau Oh, cukup Erdogan. banyak membangun optimisme sebagai seorang Muslim negarawan, bisa berbuat ya tidak saja untuk negaranya tapi juga untuk perdamaian dan pembangunan secara global. Iya. Nah, baik, mungkin ada moto atau prinsip hidup yang uh, Bung Surya pegang teguh yang bisa dapat di-share kepada kami-kami semua ini. Silakan, Bung. Ya, kalau prinsip ya, saya berusaha untuk setiap aktivitas saya laksanakan secara profesional dan bermanfaat untuk orang lain, sambil secara internal selalu ingat akan kematian, karena itu akan menjaga kita untuk selalu berada pada kebenaran. Oke, dalam waktu dekat Suara Pemerintah.id akan kembali menggelar Top Legislator for Personal Branding Award sebagai gelaran event yang kali kedua di tahun ini. Boleh mungkin kita minta pendapat atau penilaian atau tanggapan dari Bung Surya terhadap event yang akan digelar oleh Suara Pemerintah.id ini. Silakan. Baik, saya mengapresiasi event pemberian apresiasi penghargaan yang dilakukan oleh Suara Pemerintah.id, karena ini adalah bagian dari partisipasi publik ya untuk memberikan reward dan punishment sekaligus kepada para politisi, kepada para anggota DPR, yang dengan ini mudah-mudahan akan bisa memacu kinerja sekaligus juga cara kita untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik. Apakah mungkin ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat atau pada konstituen Anda? Silakan. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya konstituen di Nusa Tenggara Barat, lebih khusus lagi di Pulau Lombok, agar tetap optimis dalam memberikan dukungan kepada program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Baik itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, salah satunya oleh Suara Pemerintah.id, dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Mari kita memilih anggota DPR, wakil-wakil kita secara cerdas, secara terbuka, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita memilih karena iming-iming ataupun karena ketidaktahuan yang menyebabkan pilihan kita
menghasilkan anggota DPR yang tidak sesuai dengan harapan kita. Baik, Bung Suryadi Jayapurnama, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang di acara kami. Baik, Semoga terima segala yang kasih. telah Sama-sama. disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap selalu sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, sama-sama. Baik, Besti Super, demikian bincang-bincang kita dengan Haji Suryadi Jayapurnama, Sarjana Teknik. Saya Rudi Sukmana, undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas atensinya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.